Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi pada sesi diskusi 5 ini untuk mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Saya Jeffrey Kelau, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Berikut saya akan jelaskan materi diskusi 5 ini. Yang pertama, sikap terhadap fenomena AI dan pengalaman memanfaatkan AI. Sebagai seorang pendidik, saya menyikapi fenomena dari sisi kelebihan dan kekurangan AI dalam proses pembelajaran dengan mengacu pada buku materi pokok MPDR 5302 dan sumber lainnya, serta pengalaman saya dalam pemanfaatan pada proses pembelajaran di kelas atau sekolah. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, sikap terhadap fenomena AI. Adapun sikap saya terhadap fenomena AI di pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran, merupakan tantangan maupun peluang terbesar penggunaan ChatGPT sebagai AI. Sebelum disikapi, perlu diketahui terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan AI dalam proses pembelajaran. Berikut penjelasannya. Berikut saya akan jelaskan kelebihan penggunaan AI ini. Dalam konsep mengenai teknologi sebagai alat belajar pada modul 4 kegiatan belajar 2 MPDR 5302 oleh Herman dan kawan-kawan tahun 2023 menjelaskan bahwa AI dapat membantu pendidik dalam menyajikan materi dan soal disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar masing-masing peserta didik dalam personalisasi materi dan pembelajaran diferensiasi. Kelebihan yang pertama adalah dalam pengerjaan perhitungan matematika, sains atau konsep dalam pembelajaran, AI sebagai alat bantu atau copilot yang lebih efektif untuk menemukan dan menyajikan solusi awal yang tepat dengan accessibility yang tinggi. Kedua, dalam membuat ringkasan materi, menjelaskan konsep materi yang kompleks dengan analogi baru, atau bahkan menyusun skenario berbasis masalah, AI dapat digunakan sebagai sumber belajar ideal bagi peserta didik. Yang kedua adalah kekurangan. Masih menurut Herman dan kawan-kawan tahun 2023 bahwa ketergantungan pada AI untuk mencari jawaban langsung dapat menghambat proses berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah. Ketergantungan ini membuat peserta didik mungkin hanya fokus pada hasil akhir tanpa memahami proses, sehingga kemampuan untuk berpikir kritis menjadi menurun. Selain itu, berpotensi muncul dampak etika akademis berupa hilang orisinalitas karya dan plagiat yang tinggi dalam penggunaan AI untuk mengerjakan tugas secara penuh oleh peserta didik. Selain itu, akurasi data tidak selamanya benar dan dapat bias untuk digunakan.
Ketiga, sikap saya sebagai pendidik. Hal pertama yang saya lakukan sebagai pendidik dalam menyikapi fenomena ini yaitu dengan menerapkan metode higher order thinking skill yang dikemukakan oleh Bloom dengan teori taksonomi Bloom, yaitu untuk menguji kemampuan analisis berpikir secara kritis dan kreatif dalam pembelajaran, serta lebih banyak menerapkan model pembelajaran PJBL dalam menyelesaikan dan menyajikan tugas. Sikap yang kedua adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik agar mendorong menggunakan AI sebagai alat bantu bukan mengandalkan sepenuhnya, melainkan untuk mencari data awal yang perlu ditafsir peserta didik secara mendalam. Pengalaman dalam pemanfaatan AI. Pengalaman saya sebagai guru bahasa Indonesia saat pembelajaran di kelas dapat saya memanfaatkan AI untuk membuat format penilaian bermain peran yang relevan agar lebih efektif dan praktis secara teknis sesuai substansi tujuan pembelajaran. Tanggapan materi diskusi yang kedua adalah pendapat tentang video A Made of Glass 2 yang saya temui dan memanfaatkannya serta persiapan saya sebagai guru dalam menghadapi kemajuan teknologi AI. Yang pertama tentang apa yang saya temui dan manfaatnya dari video A Day Made of Glass 2. Video A Day Made of Glass 2 atau sehari terbuat dari kaca 2 adalah bahwa video tersebut menunjukkan peragaan fungsi kaca untuk mencari dan menemukan kebutuhan secara efektif. Perpaduan teknologi dan peralatan media yang sangat canggih seperti yang dijelaskan dalam Carning tahun 2012. Kaca pintar tersebut berframe layar sentuh sebagai media digital yang bermanfaat untuk komunikasi sesuai kebutuhan yang lebih praktis. Teknologi digital tersebut memiliki fitur yang berguna antara lain: 1. Permukaan interaktif atau interactive surfaces, di mana kaca yang berfungsi sebagai latar sentuh di berbagai permukaan untuk interaktif seperti cermin di kamar mandi, meja dapur, dan papan tulis. Atau bisa juga di dinding sekolah atau laboratorium dokter. 2 adalah display fleksibel dan ultra tipis, yaitu berupa ponsel, tablet, dan wearable device berlayar kaca yang sangat tipis dan durabel. Ketiga adalah augmented reality atau AR dan data overlay. Tampilan data, peta, atau informasi yang disematkan langsung di kaca depan mobil atau jendela di kantor atau di rumah. Keempat, komputasi dan konektivitas seamless. Sinkronisasi data antar perangkat kaca dari ponsel ke dinding
meja kem mobil secara otomatis. Yang kedua, persiapan pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi. Saya sebagai pendidik, kemajuan yang tergambar dalam video menuntut saya untuk melakukan transformasi peran dan kompetensi secara cepat, termasuk transformasi digital, untuk lebih adaptif menghadapi kemajuan zaman. Strategi yang saya siapkan yaitu: pertama, pendidik harus mampu mengembangkan kompetensi menggunakan alat teknologi saat ini, termasuk literasi digital untuk beradaptasi dengan teknologi antarmuka baru dalam pembelajaran menggunakan dinding kelas yang interaktif. Dua, kurikulum harus lebih fokus pada pengembangan keterampilan abad 21, termasuk teknologi, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Pendidik harus menjadi fasilitator yang mendorong eksplorasi dan penciptaan. Hal ini dikemukakan oleh Herman dan kawan-kawan tahun 2023. Ketiga, mendorong peserta didik untuk membuat proyek dalam pembelajaran atau model PJBL yang berhubungan dengan teknologi yang memungkinkan peserta didik untuk memecahkan masalah nyata menggunakan teknologi. Referensi yaitu buku materi pokok Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara oleh Herman dan kawan-kawan tahun 2023. Kedua, materi video Edemate of Glass 2 oleh Carning Incorporated tahun 2012. Seterusnya, channel YouTube saya dan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Demikian